Guru Agung Pangarsa Abah. Di dalam bulan Rajab ini kita telah masuk di awal bulan Rajab dan kemarin kita telah sama-sama insya Allah di berbagai madrasah mengamalkan, melestarikan amalia sholat sunnah Rajab. Dan di antara doa Rajab yang kita ketahui, yang suka diberikan Pangarsa Abah dan kita membaca dan kita menghafalnya, di antaranya doa Rajab tersebut adalah Allahumma tahhir lisani minal kidbi wa qalbi minan nifaqi wa amali minar riya'i wa basari minal khiyanati fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Doa tersebut selalu kita baca ketika masuk bulan Rajab. Abah mengajarkan itu kepada kita, membimbing kita untuk senantiasa membacanya. Tetapi ikhwan akhwat yang dimulakan Allah, di antara makna atau terjemah dari doa tersebut, itu mesti bukan hanya sekedar kita baca, tapi insya Allah kita mesti harus mengamalkannya. Di antaranya terkandung di awal, Allahumma tahhir lisani minal kidbi. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar lisan kita ini dibersihkan, disucikan, disterilkan dari yang namanya berdusta atau berbohong. Maka kunci itu semua, lisan kita mesti diisi untuk selalu menyebut asma Allah yang mulia. Sebab ketika seseorang mendapatkan izin oleh Allah menyebut asma Allah dengan lisannya, maka Allah akan mengunci lisannya untuk berkata yang merugikan orang lain. Berkata dusta, berkata bohong. Paling tidak ketika orang berzikir itu, lisannya terbebas dari membicarakan aib orang lain dan seterusnya. Keburukan, intinya seperti itu. Nah, ini semua bisa digapai setelah kita melaksanakan perintah Allah dan diizinkan Allah untuk bersemu dengan wali mursyid, wali mursyid, dan memperoleh baiat serta talqin. Nah, begitupun dalam Fadhilul Syuhur, bulan Rajab ini, makna yang pertama hurufnya ar-ridwan. Ar-ridwan itu artinya ridho. Berasal dari kata ar-ridho, ridho. Kalau Pangarsa Abah memberikan makna ridho itu sururul qalbi bimurril qada. Ridho itu bahagianya hati walaupun dengan pahitnya ketetapan dari Allah. Nah, di antara ciri orang ridho juga kan lisannya ini dia bebas dari kata dusta. Dan untuk menjaga itu semua, mendapat keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah memberikan kepada kita, kita telah menggenggam ridho Allah, kata Pangarsa. Karena Abah pernah mengatakan, majelis manakib ini adalah pengajian orang-orang yang telah menggenggam ridho Allah. Masya Allah. Nah, ridho Allah telah kita genggam, namun kita mesti introspeksi dan kita harus muhasabah diri. Sudahkah keriduan itu kita laksanakan lewat perilaku kita, tutur kata kita, paling tidak tadi. Maka doa ini menunjukkan ketika kita baca, diperbanyak di bulan Rajab, sudahkah keriduan itu benar-benar kita rasakan dalam hidup. Paling tidak ketika kita memperbanyak dzikir setelah ditalqin, Allah jaga lisan kita tadi untuk tidak merugikan orang lain dan berkata dusta. Dan yang kedua, kita minta wa qalbi minan nifaqi. Minta sama Allah agar kolbu hati kita suci, bersih dari sifat kemunafikan. Dan ini juga bisa digapai melalui dzikrullah. Sebagaimana nyambung juga dengan kitab Pangarsa Abah, yaitu huruf ba-nya dalam bulan Rajab adalah al-baro'ah, yaitu terbebas. Yang dimaksud terbebas dari sifat kemunafikan. Sebagaimana sabda Kanjeng Nabi SAW, man aktsara dzikrullah faqad baro'a minan nifaq. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memperbanyak zikir, ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, sungguh ia telah dibebaskan dari sifat kemunafikan. Hadis riwayat Imam Tabrani dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hal tersebut juga, doa yang kedua ini, mesti kita introspeksi lagi, muhasabah. Sudahkah kita banyak zikir dan benar hati kita sudah bersih dari sifat itu semua? Kalau belum, maka kuncinya tidak ada lain, mesti terus diperbanyak zikir la ilaha illallah. Yang ketiga, doa ini juga terkandung atau meminta kepada Allah wa baswari minal khiyana. Nah,
kita minta sama Allah agar yang kedua, maaf, wa amali minar riya, amal kita dibersihkan dari keriaan. Nah, kalau ikut Abah nih baru dengar kata Abah, kita mah belajar riya, Masya Allah. Karena semua amal, sesuatu yang terlihat, yang terdengar itu riya sifatnya. Tapi kalau sesuatu yang terdengar, yang terlihat itu tidak boleh diperlihatkan, bagaimana kata Abah? Guru nggak ngajar dong gitu kan, mesti terlihat, mesti terdengar. Ibadah sholat juga kan mesti terlihat. Nah, tapi yang dimaksud adalah sesuatu ibadah yang tidak ada riya, maksudnya ketika kolbu seorang itu telah diisi asma Allah yang mulia. Jadi ketika dia ibadah peragaan sholat, sudah ada penyawaan dan perasaan. Kolbunya mengingat Allah. Jadi ketika dia ditalqin dikir, Allah bebaskan, Allah sucikan amalnya dari riya. Masya Allah. Sebab ini tidak bisa diketahui oleh malaikat, tidak bisa mencatat. Dikir kolbu ini, setan tidak bisa merusaknya, nafsu juga tidak bisa mengganggunya. Ini adalah hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidak ditalkin, sulit, ikhwan akhwat rahimakumullah, mustahil tidak akan bisa mendapatkan yang namanya khusyuk atau yang namanya terbebas dari sifat riya. Suci hatinya dari selain Allah Subhanahu wa taala, mesti ditalkin, itu kuncinya. Setelah itu diminta, kita juga minta kepada Allah, wabasori minal khiyanat tadi. Kita minta sama Allah taala agar penglihatan kita terbebas dari sifat khianat, pura-pura gitu kan, tidak jujur atau mencuri-curi pandang. Itu semua juga bisa didapat kalau sudah ditalqin, Masya Allah. Dan doa ini, fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui apa yang mengelabuhi mata dan yang tersimpan di dalam hati. Masya Allah, ikhwan akhwat rahimakumullah. Doa ini kalau kita membacanya dengan meresapi maknanya, maka bukan hanya kita menghafal, gitu. Tapi paling tidak kalau saya berpikir itu kita bukan hanya disentil, tapi bisa dikatakan di bahasa kasarnya tuh ditempeleng gitu atau ditampar begitu keras. Kita sudah ditalqin, kita memohon kepada Allah dengan doa ini, maka mesti kita wujudkan doanya dengan cara memperbanyak zikir agar suci lisan kita dari dusta, suci hati kita dari sifat munafik, suci amal kita dari sifat ria, suci penglihatan kita dari khianat. Dan itu semua tidak akan bisa dicapai kecuali setelah ditalqin orang tersebut mau istiqomah, mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah pecinta sucian jiwa. Dan sifat ridho ini juga dimasukkan dalam kitab Fadlul Syuhur. Abah mengambil salah satu kalam ulama Sayyidina Abu Bakar bin Thahir. Beliau mengatakan, Ar-ridho ikhrajul karahiyati minal qalbi hatta la yakuna fihi illa farah wa surur. Ridho adalah menghilangkan rasa kebencian di dalam hati sehingga hatinya tidak ada perasaan apapun selain rasa senang dan bahagia. Masya Allah. Ini juga ibu bapak yang dirahmati Allah, setelah ditalqin, kita telah menggenggam ridho Allah, sudahkah kita merasakan itu semua? Maka memang belajar tasawuf, belajar ikut dalam thariqah ini adalah ilmu rasa. Ilmu rasa itu tidak bisa diceritakan. Kita menceritakan rasa pedas kepada orang yang belum pernah makan cabai gitu kan. Kita menceritakan rasa manis kepada orang yang belum makan gula. Kita menceritakan rasa asam, rasa asin, dan sebagainya. Rasa, tapi kepada orang yang belum merasakannya. Contoh sekarang, saya menceritakan kopi, misal di hadapan saya ada kopi. Saya katakan kopi ini manis banget gitu kan. Ibu bapak yang mendengar, kalau saya tidak memberikan itu semua ke ibu bapak, kopinya tidak dirasakan gitu, maka gimana rasa manisnya gitu kan. Begitupun dalam toriko, kita bercerita tentang toriko kepada orang yang belum masuk, belum ditalkim, belum dibaiat sama mursyid, sama pangersa abah. Sampai berbusa mulut kita, sampai putus ulat leher kita katakanlah, sampai habis perkataan kita, tidak akan bisa menceritakan betapa manis dan indahnya ikut di bawah bimbingan Guru Agung Pangersa Abah. Makanya
Mengapa? Ketika kita ditalkin juga, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, secara tidak langsung, itu saya pernah jadi ingat nih, ngobrol sama bunda di telepon. Iya ya bun, Masya Allah kita tuh dibisahkan abad setelah talqin itu bisa sholat kurang lebih 100 rakaat dalam satu hari. Dan ini tidak menutup kemungkinan, bukan masalah sholat ini banyak, ternyata sholat kita terlalu sedikit sebelumnya. Kalau saya mendengar dulu ada kisah Imam Haddad, Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, itu dari kecil beliau sholat 300 rakaat. Dari mulai isyraq sampai duhur itu sebelum pulang ke rumah, beliau sholat itu pindah-pindah masjid, pindah musola. Sholat-sholat sunnah sampai 300 rakaat. Begitupun kisah yang masyhur Imam Ali, Imam Zainal Abidin As-Sajjad, radhiyallahu anhu, silsilah kita, beliau terkenal sholat pernah 1.000 rakaat setiap hari, Masya Allah. Dan para orang-orang soleh terdahulu, itu sholat syariat yang terlihat gitu kan. Sedangkan kita ikut dengan pangan sahabat, paling tidak kita menghidupkan sunnah Nabi SAW, memperbanyak sholat. Apalagi di bulan Rajab ini kan turun perintah sholat wajib. Nah, dalam perintah sholat wajib juga kan Al-Quran Allah mengatakan hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah memerintahkan kita untuk menjaga sholat yang 5 waktu. Ya duhur, asar, maghrib, isya, subuh yang 5 waktu. Dan sholat wusta. Apa sholat wusta? Sholat hati, gampangnya seperti itu. Kalau terjemah para orang-orang yang ahli dalam ilmu tasawuf. Sholat hati, sholat kolbu yang tidak akan pernah berhenti. Dan disebutkan waqumu lillahi qanitin, mengerjakanlah sholat dengan penuh khusyuk. Ini semua ibu bapak ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah tidak akan bisa tercapai. Doa rojab tidak bisa tercapai kecuali ditalkin dulu. Amaliyah mursyid tidak akan nikmat tadi, tidak ada rasanya sholat kita, ibadah kita kalau tidak ditalkin dulu. Dan benar kata pangar sahabat, orang yang ditalkin itu dia seperti menyelam di lautan tanpa tepi. Torikoh lain 20 tahun belum tentu basah katakanlah. Kita ditalkin, orang siapapun ditalkin langsung bisa usul kepada Allah. Tapi kenapa kita tidak merasakan? Karena tadi belum mengamalkan dengan sungguh-sungguh. Karena rasa itu mesti benar kita mencicipi dengan benar mencicipinya. Nah, kalau kita hatinya mungkin sedang sakit, kayak kita makan, kita mulutnya sakit, maka makanan seenak apapun terasa hambar. Mungkin dikir kita sebelum ditalkin itu kan nggak ada rasanya. Lilisan, berbanyak dikir, sholawat, tidak ada rasanya. Sholat apa maning, bahasanya apalagi, pikiran kemana-mana. Yang tadi barang hilang bisa ingat dalam sholat, dan seterusnya. Setelah ditalkin, paling tidak ingat yang lain, tapi bisa balik lagi, Pak. Iya kan? Bisa balik lagi, Bu. Kenapa? Sudah ditalkin, disatukan, dilarutkan dengan asma Allah yang mulia, diikat kolbu kita, nggak bisa lari kemana-mana. Masya Allah. Maka ikhwan akhwat dan dimulakan Allah, segala kebaikan yang Allah berikan kepada para kekasih Allah, para aulia Allah, para nabi, para rasul yang diceritakan orang-orang soleh terdahulu yang luar biasa, Allah curahkan keberkahan, limpahan untuk mereka semua setelah ditalkin dzikir, maka itu semua mesti bisa didapatkan oleh murid-murid Tuan Syekh. Mengapa? Karena ini adalah amalan bekas mereka, bekas pakai para ahli silsilah. Yang mereka semua telah merasakan nikmatnya ibadah, telah merasakan nikmatnya wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu tidak akan bisa tercapai terkecuali telah bertemu dengan wali yang mursyida, wali yang menuntun hidup kita, memberikan kita kenikmatan ibadah, berikan kita kenikmatan bersujud kepada Allah, memberikan kita kenikmatan mengingat Allah dalam setiap keadaan. Alhasil ikhwan akhwat rahimakumullah, talqin dzikir ini merupakan perkara yang amat sangat agung, amat sangat mahal. Torikoh itu mahal, kata Abah. Torikoh itu mahal, torikoh itu mahal. Tidak semua bisa mendapatkannya. Maka semoga Allah karuniakan kita istiqomah untuk mengamankan, melestarikan amaliyah mursyid ini. Dan Allah berikan rasa selalu kebahagiaan, kesenangan hati kita untuk selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Sebagaimana Allah berikan itu rasa kepada pangar sahabat. Diberikan itu rasa kepada seluruh ahli silsilah. Dan semoga rasa itu Allah berikan juga kepada kita yang sedang dan akan selalu mengamalkan amaliyah pecinta kesucian jiwa ini. Amin ya rabbal alamin. Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya dengan karamah Tuhan Syekh. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.